Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu dari SD Negeri 21 Bila Hilir. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami 3 motivasi manusia, maka guru dapat memilih motivasi apa saja yang ada pada diri murid. Jika motivasi menghindari hukuman atau motivasi ingin mendapatkan imbalan, maka motivasi pada anak masih motivasi eksternal, sehingga guru berupaya menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari memberikan hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid tersebut. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol guru, sebaiknya guru bertindak sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan sebagai manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri
dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diserapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan teman. Seharusnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang berantem di kelas karena ada salah satu siswa saya yang suka mencontek hasil pekerjaan temannya, baik itu tugas harian, pekerjaan rumah. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru, bukan sebagai penghukum tetapi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya waktu itu selalu merasa diliputi rasa bersalah karena memberi hukuman dan kurang dihormati siswa karena mereka anggap sebagai teman mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, tapi hanya satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan.
Jangankan kamu, Bapak saja pernah berbuat salah di sekolah. Karena berbuat salah adalah hal manusiawi. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah. Agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan manapun.